Setelah beberapa lama, akhirnya Solo Event kembali membuat YouTube, ya kan? Tapi jangan sedih, kali ini aku kembalinya bersama Kampus to Kampus. Walau teman-teman kampus ini lagi liburan, selamat liburan ya guys. Tapi jangan sedih, aku akan langsung mendatangkan salah satu kampus terfavorit yang ada di kota Yogyakarta. Mungkin ini adalah kampusmu juga ya, buat event goers ya. Tapi ini aku khususkan hari ini untuk calon-calon mahasiswa yang ada di kota Solo dan sekitarnya yang kamu masih bingung, aku mau nerusin kemana ya mbak? Ya udah, nggak usah bingung-bingung. Tamuku kali ini saya impor langsung dari Palur City, ya kan? Merupakan salah satu sosok kenamaan yang ada di Universitas Sanata Dharma, Bapak Anto. Terima kasih. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Bapak Anto, Kepala Biro Humas dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, betul ya? Betul. Betul. Tugasnya ngapain nih Pak? Kira-kira Pak Anda Pak? Tugasnya podcast. Enak ya sekarang ya. Misalkan mau promo-promo tinggal podcast aja. Oke. Selamat datang di studio kami yang sederhana ini Pak Anto. Terima kasih. Bagaimana perjalanan dari Jogja ke Solo? Lumayan padat karena naik KRL. Oh iya ya, apalagi liburan juga ya. Apalagi liburan. Oke. Berarti ini juga salah satu anchor ya, anak kereta. Ya, anchor. Iya. Oke, kita kenalan dulu dong, Bapak Anto. Pak Anto ini di Universitas Sanata Dharma. Kurang lebih tugasnya itu apa aja yang Bapak handle? Apakah menghandle mahasiswa bandel juga demi menciptakan image Sanata Dharma yang selalu terdepan? Loh, tagline apa ya? Bukan ya? salah server. Ya, terima kasih Mbak Lulu. Saya Anton, saya di Biro Humas Universitas Sanata Dharma. Ya, tugas sehari-hari di Biro Humas tentu terkait dengan masalah hubungan dengan pihak eksternal ya, masyarakat dan pihak-pihak stakeholders lainnya di Sanata Dharma, termasuk calon mahasiswa mungkin gitu ya, atau orang tua calon mahasiswa serta beberapa elemen masyarakat yang lain yang menjadi stakeholders kami di Sanata Dharma. Karena Sanata Dharma itu adalah perguruan tinggi, maka memang banyaknya stakeholdersnya tentu terkait dengan dunia pendidikan tinggi gitu. Oke, berarti lebih ke output ya dari Sanata Dharma sendiri gitu ya. Dan juga jenengan itu juga ngurusin promosi-promosi gitu nggak sih? Ya, salah satunya Mbak. Ya, salah satunya bagian dari tugas kehumasan adalah melakukan promosi ke kampus, ke pihak-pihak di luar agar lebih mengenal kami gitu. Pastinya juga dibantu oleh beberapa staf juga ya. Betul sekali. Dan yang tadi juga ada kakak siapa? Aura. Kak Aura juga salah satu staf student yang diajakin main juga ke studionya Solo Event, tapi beliau tidak mau in frame. Katanya sangat malu, nggak bisa ngomong katanya ya. Tapi for your information aja, Kak Aura ini salah satu mahasiswa kumlot ya, lulusan kumlot, tapi malu-malu kucing say. Tapi yang udah nggak apa-apa ya. Salam kenal kakak. Boleh dong diinformasikan ke teman-teman untuk lokasinya. Ini kita kayak ngomongin ini ya, unit-unit perumahan yang mau dijual ya, ngomongin letak dan lokasi. Siapa tahu aja ada teman-teman yang belum tahu nih, Sanata Dharma. Iya. Terima kasih. Kami di Sanata Dharma itu di Jogja ada 5 kampus Mbak. Oh. Ya, ada 5 kampus di seluruh wilayah Yogyakarta. Ada di Sleman, ada di kota Yogyakarta sendiri. Tapi dari kelima itu yang paling banyak emang di Sleman. 5 kampus itu dibagi untuk beberapa program studi yang memang terlokasi agar lebih terkonsentrasi begitu. Oke. Kampus 1 itu untuk program studi sosial humaniora dan pendidikan. Kampus 2 itu lebih untuk gedung administratif, perpustakaan pusat dan seterusnya. Kampus 3 itu untuk program studi yang sains dan teknologi. Kampus 4 itu khusus untuk pendidikan agama. Kampus 5 juga untuk ilmu filsafat dan teologi di Jalan Kaliurang. Jadi hampir seluruh wilayah Jogja itu ada ya? Ada. Jadi bayangan aku adalah Universitas Sanata Dharma itu satu komplek gitu. Ternyata enggak ya? Enggak. Beda-beda ya? Ya, karena kami kan sudah lama ya di Jogja. Kami tahun ini tepat usia 70 tahun Sanata Dharma. Sudah sejak tahun 1955. Seiring dengan perkembangan situasi yang semakin membutuhkan banyak
lokasi untuk semakin mendekat pada mahasiswa dan kebutuhan mahasiswa kami yang cukup banyak. Setiap tahun itu kira-kira 3.000 yang masuk, kalau dikalikan 4 tahun masa kuliah berarti sekitar 12.000 setiap tahun. Maka memang dibutuhkan kampus yang besar, maka di kota saja kan nggak mungkin, jadi ada di wilayah-wilayah sekitarnya yang menopang begitu. Oke, jadi ada bayangan saya ya. Setahu aku Universitas Sanata Dharma, ketika aku melihat Instagramnya guys, dia ada Instagramnya, bisa kamu kepoin ya. Oh besar ya, ternyata nggak cuma satu gedung itu ya Bapak ya. Ada terbagi menjadi 5 kampus. Oke. Terus kapan dan seperti apa sih sejarah berdirinya Universitas Sanata Dharma? Kalau tadi dengar-dengar ini mau ulang tahun yang ke-70 loh. Oh iya. Sudah sangat berumur ternyata ya. Sudah sangat tua ya. Iya berumur. Ya. Sanata Dharma itu pertama kali hadir itu tahun 1955 sebagai perguruan tinggi pendidikan guru. Jadi waktu itu, jadi 10 tahun setelah Indonesia merdeka, belum ada perguruan tinggi swasta, atau belum banyak perguruan tinggi swasta yang punya pendidikan guru. Padahal waktu itu ketika sebuah bangsa merdeka tentu dibutuhkan selain perangkat pegawai negeri gitu ya, yang dibutuhkan adalah pendidikan, pengajar ya untuk bangsa yang sedang merdeka itu. Maka Menteri Pendidikan waktu itu Muhammad Yamin menyampaikan kepada salah satu dari pimpinan satu ordo Katolik, gereja Katolik namanya ordo Jesuit, untuk mbok dibuka gitu ya. Mungkin gitu bahasanya. Zaman sekarang mbok dibuka itu pendidikan guru gitu ya, agar ada kampus swasta yang menyelenggarakan pendidikan untuk guru karena bangsa ini membutuhkan. Maka 10 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, kami berdiri perguruan tinggi pendidikan guru Sanata Dharma. Oke. Lalu berkembang sampai dengan tahun 70-an gitu menjadi IKIP, menjadi FKIP, menjadi IKIP, dan tahun 93 tidak saja pendidikan untuk guru, tidak hanya untuk Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, tapi berkembang ke fakultas yang lain menjadi Universitas Sanata Dharma. Luar biasa, ada sejarahnya yang sangat panjang ternyata ya. Cukup panjang. Bahkan 10 tahun setelah kemerdekaan loh. Betul. Terus gue mikir, mahasiswa pertama kali siapa ya? Itu saya juga nggak tahu. Kenapa saya overthinking memikirkan hal-hal yang tidak penting? Tapi sebenarnya itu bisa masuk dalam sejarah juga kan? Mungkin di buku perpustakaannya Sanata Dharma ada kan ya? Tahun ini kami angkatan pertama gitu, Pak Anto. Tahun ini kami bikin pameran arsip di perpustakaan Universitas Sanata Dharma. Termasuk di dalamnya itu ada angkatan-angkatan pertama, bahkan rapornya ya. Kalau sekarang namanya apa sih namanya kalau rapornya di perguruan tinggi? Bukan. IP apa sih? Transkrip nilai gitu ya. Transkrip nilai dan juga ijazah. Itu kami pamerkan di perpustakaan. Untuk angkatan pertama awal berdirinya gitu. Sanata Dharma gitu ya. Pak. Masih punya arsip karena memang kita kelola ya dengan cukup baik kearsipan di Sanata Dharma. Di perpustakaan kami itu cukup besar. Salah satu tugasnya adalah kearsipan, menyimpan dokumen-dokumen sejarah. Dan ada yang lucu loh, Mbak. Apa tuh? Beberapa ijazah di awal-awal itu menyatakan, kalau sekarang tadi disebut ya, Aura lulus dengan cum laude, artinya memuaskan gitu. Lulus dengan pujian ya kalau cum laude itu. Kalau di awal-awal itu tulisannya tidak lulus dengan pujian, tapi lulus dengan bahagia. Keren kan? Emang ada yang lulus tidak bahagia? Nah itu pertanyaannya. Ada nggak sih? Mungkin jadi lulus dengan overthinking, kekhawatiran. Uang sakunya jadi nggak dapat lagi karena udah nggak kuliah gitu. Jadi lulus dengan biasa. Nah itu kami dapatkan justru ketika kita melihat arsip tahun-tahun segitu. Awalnya nggak ngerti gitu ya. Mungkin konteks zaman itu memang pendidikan itu berat ya. Setelah lulus terus bahagia. Ya, mungkin setelah lulus perguruan tinggi mereka penuh syukur gitu ya, bahagia. Jadi atau yang kedua maknanya mungkin memang menjadi lulusan perguruan tinggi itu harus jadi orang yang bahagia. Betul. Nggak overthinking, nggak anxiety gitu. Betul. Karena mungkin masa depan terjamin nih, aku udah lulusan perguruan tinggi gitu ya. Bisa jadi ya. Pokoknya semua kemungkinan bisa lah ya Pak Anto ya. Baik. Dari sejarah udah oke, ternyata ada juga apa tadi namanya? Arsip yang masih disimpan sampai sekarang. Mungkin kita besok bisa main ya. Itu disimpannya di mana Pak? Loh. Di perpustakaan kami. Nah nanti kan akan ada rencana main tuh ke Sanata Dharma. Nanti kita pandu deh kita ada room tour. Ya, ada perpustakaan kami. Kampus tour. Perpustakaan kami itu punya koleksi-koleksi kuno
yang bahkan koleksi yang bentuknya masih lontar, Mbak. Daun. Daun lontar yang ditulis itu ya. Jadi itu koleksi khusus yang dipunyai oleh Sanata Dharma, hanya Sanata Dharma yang punya. Koleksi-koleksi ini dulu miliknya para romo atau para pastor Jesuit yang kemudian dikelola dengan baik. Kami sudah pindahkan ke microchip, kami sudah pindahkan juga untuk jadi augmented reality gitu ya, agar bisa dibaca oleh generasi zaman now. Gitu. Nanti bisa dilihat ya di sana. Ada mobile aplikasinya juga untuk itu. Perpustakaan kami cukup lengkap termasuk kearsipan itu. Kami kira-kira punya sekitar mungkin ya kurang lebih 50.000 koleksi buku saja, belum termasuk yang e-book, jurnal dan seterusnya. Nanti lihat aja deh kalau kesana. Deh, berarti kita tujuan pertama ke perpus. Boleh. Kita obrak-abrik arsipnya Sanata Dharma. Terus visi dan misi Pak Antois. Ini klise pertanyaan saya, cuman ini penting ya. Visi dan misi dari Universitas Sanata Dharma dari tahun ke tahun beda-beda nggak sih? Tahun ini deh kalau gitu. More or less sih sama ya, senada ya. Jadi Sanata Dharma itu kan perguruan tinggi Jesuit ya, perguruan tinggi Jesuit yang didirikan oleh Ordo Serikat Yesus gitu ya. Katolik, meskipun selalu menerima mahasiswa dari berbagai agama. Mohon maaf, ini pertanyaan penting nggak penting. Sebenarnya selain Katolik, Kristen, bisa nggak sih? Sangat bisa. Nah, sangat bisa. Jadi bisa guys. Mana ada yang nitip tanya soalnya. Oh gitu ya. Iya. Sangat bisa. Jadi 12% mahasiswanya itu kan Muslim. Lalu ya lebih banyak sih teman-teman yang Katolik dan Kristen ya. Dosennya yang Muslim banyak. Pejabat bahkan ada yang Muslim. Kami punya komunitas teman-teman Muslim. Sanata Dharma difasilitasi juga. Siap. Gitu. Jadi siapa saja sih boleh benar kita kuliah di Sanata Dharma, dan memang tidak dibedakan sih sejauh ini ya. Benar nggak sih yang kuliah di Sanata Dharma? Yang nggak mau in-frame. Begini aja jadi ke Aura. Gitu. Tadi ceritanya sampai mana ya? Sampai ke Yesuit. Visi ya. Visi dan misi ya. Yaitu perguruan tinggi Yesuit itu biasanya kalau di seluruh ini kan jaringan global ya, di seluruh dunia memang menjadi perguruan tinggi yang cukup baik begitu pengelolaannya, termasuk beberapa yang di Amerika kan masuk sebagai Ivy League gitu ya. Apa itu? Ivy League itu artinya 5 atau 10 perguruan tinggi terbaik di Amerika. Salah satunya? Ya, salah satunya itu juga salah 2 atau salah 3 itu perguruan tinggi Jesuit gitu ya, Universitas Jesuit. Seperti Boston College misalnya gitu. Lalu selain Boston College kayak Washington itu saya agak lupa. Pokoknya itu perguruan tinggi yang didirikan oleh para pastor Jesuit. Nah, itu di seluruh dunia ada ya Mbak ya. Di Indonesia hanya satu, Sanata Dharma. Makanya the one and only Jesuit University in Indonesia. Betul sekali. Oke. Itulah. Jadi itu juga yang membuat jadi ciri khasnya juga ya. Betul sekali, Mbak. Untuk Universitas Sanata Dharma ini. Itu yang juga sebenarnya pertanyaannya Mbak Lulu tadi terkait dengan visi dan misi. Visinya Sanata Dharma itu sederhana kok sebenarnya, tentang menjalankan pendidikan yang utuh. Jadi sekarang mungkin baru kerasa bahwa pendidikan lebih banyak ke wilayah-wilayah kognitif kali ya. Jadi kemampuan-kemampuan orang untuk melakukan analitik atau gitu ya. Tetapi lebih daripada itu sebenarnya pendidikan kan sarana pertumbuhan secara holistik untuk manusia ya. Tidak saja pinter tapi juga punya compassion, lalu punya bela rasa dan seterusnya, punya solidaritas, kepenuhan hidup yang macam gitu yang kita upayakan di Sanata Dharma. Maka kami punya tagline namanya cerdas dan humanis. Cerdas dan humanis. Karena menilik lagi dengan visi dan misi itu tadi. Kurang lebih. Cerdas tuh nggak cukup gitu ya kalau kamu tidak manusiawi gitu. Iya nggak sih? Begitu. Aku kok kayak mahasiswa yang sok pinter aja sih. Tapi bener gitu nggak sih kurang lebihnya Pak? Ya kurang lebih begitu Mbak. Jadi kamu pinter aja nggak cukup guys, tapi kamu harus mengolah segala rasa yang ada biar kamu tuh bisa bersosialisasi dengan baik, menggunakan rasa dengan baik. Jangan sampai kamu menjadi orang yang pintar, yang angkuh dan kikir dan juga sombong. Iya loh, Sanata Dharma seperti itu. Apa tadi?
cerdas dan humanis. Aku tadi bacanya cerdas dan humoris. Bisa juga ya? Betul, bisa juga. Kami juga. punya komunitas stand up comedy yang Bohong banget. bener banget, Mbak. Jadi jenengan kalau tahu teman-teman kayak Benedictivity gitu misalnya, itu kan lulusan kami dulu yang bikin. Lalu Kiki Adiguna, Benedictivity, banyak teman-teman Sanata Dharma dulu yang mengawali karirnya jadi komika itu dari. Tapi bener, Bapak di Jogja tuh emang kumpulan-kumpulan komika Betul. banyak ya. Banyak sekali stand up di Jogja. Ada rumahnya, base campnya itu apa namanya itu? Di Jendela Coffee. Nah, itu dulu mereka sering ya, masing-masing kampus punya komunitas ya. Di Sanata Dharma ada yang namanya komunitas Kamis Lamis, itu tagline-nya gitu. Kamis Lamis. Cerdas dan humoris gitu. Oke, cerdas dan humoris. Ini kumpulan teman-teman komika ini tadi. Komika ya yang di Sanata Dharma gitu. Oke. Ih, seru ya ternyata. Aku pikir, aduh besok tamuku adalah teman-teman dari university nih. Kayaknya bakal sepaneng, ternyata enggak ya. Pak Anto ini juga pembawaannya humoris ya. Saya sepaneng sebenarnya. Oh, sebenarnya sebenarnya killer ya. Ya. Oke, kalau tadi udah ngobrolin sedikit fasilitas, kita udah ketemu perpustakaan. Ada lagi nggak fasilitas yang sepertinya perlu nih besok kita kunjungi gitu? Oke. Kalau fasilitas pendidikan tentu secara umum lab-lab kami yang mendukung untuk pendidikan sangat memadai ya. Terakhir kami punya lab STEAM. Kalau teman-teman mungkin akrab, STEAM itu Science, Technology, Engineering, Mathematics, and Art and Mathematics. Jadi lab ini kami mempunyai beberapa fasilitas yang memang hanya ada di Indonesia, cuma di kami. Misalnya 3D printing untuk skala industri gitu ya. Kebutuhan industri ini kami kebetulan punya jalinan kerjasama dengan salah satu konsorsium di Korea Selatan yang memberikan hibah banyak peralatan-peralatan untuk kayak gitu. Jadi STEAM ini dikelola oleh beberapa program studi, termasuk pendidikan matematika, fakultas sains dan teknologi dan seterusnya. Nah, salah satunya itu untuk lab ya. Juga lab farmasi kami banyak sekali punya fasilitas yang cukup mendukung untuk kegiatan penelitian, kerjasama dengan Sogang University, dengan Harvard University. Jadi lumayan lah, itu yang akademik. Kalau yang biasa ditanyain mahasiswa sih biasanya yang non akademik, punya apa aja gitu ya. Nah, lapangan basket, lapangan sepak bola gitu ya. Lapangan futsal, gedung teater. Nah, kami punya auditorium, Mbak, sangat besar. Kira-kira berapa ya? Mungkin 1.200 gitu ya. 1.500 ya. Saya nggak pernah ngitung kursinya sih, tapi kayaknya gitu ya. Nggak penting juga sih Pak, walaupun humas, tapi tugasnya tidak ngitung kursi. Iya. Tapi ya kami punya auditorium yang cukup representatif, namanya Auditorium Triarkara. Biasa dipakai untuk konser besar ya. Kalau konsernya itu biasanya macam-macam sih, dari konser musik yang skala internasional gitu. Salah satu yang terbaik mungkin di Jogja. Lalu stand up comedy juga ya, Raditya Dika itu berapa kali, Panji Pragiwaksono di situ. Cukup besar. Nanti jalan-jalan ke sana deh ya. Cukup gede. Biasanya sih auditorium itu penggunaan yang rutin sih untuk kegiatan resmi universitas ya, wisuda, lalu inisiasi mahasiswa baru, insada namanya. Tapi juga dipakai untuk kegiatan-kegiatan seni dan budaya yang lain dari Sanata Dharma maupun dari pihak luar yang berrelasi dengan kami. Mungkin nanti solo event kalau mau bikin konser sesuatu gitu boleh. Bisa ya. Kita besok akan mengundang ini ya, Jono Joni, kemudian Phil Koplo. Kita koplokan Sanata Dharma. Boleh gitu sekali, silakan. Jadi auditoriumnya ini termasuk salah satu fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun berarti. Bisa dimanfaatkan. Gak cuma teman-teman mahasiswa ataupun staff-staff ataupun pihak dalam aja, tapi ternyata untuk event organizer dari luar boleh gitu ya. Kami mengundang teman-teman event organizer di Solo dan sekitarnya, jika ada rencana kegiatan di Jogja, kontak aja ke Sanata Dharma. Nanti sejauh luang waktunya ya bisa dipakai, tentu akan kami pakai. Memang banyak sih permintaannya karena cukup representatif, besar, ber-AC, bersih ya, cukup bersih, soundnya kalau sound itu sound system apa ya, akustiknya bagus ya, akustiknya. Jadi memang didesain sedemikian rupa untuk kegiatan-kegiatan konser. Jadi beberapa
Dinas Pariwisata Jogja itu selalu pakai. Oh gitu iya, ya, udah jadi langganan. Ya, terakhir konsernya Yogyakarta Royal Orchestra yang punyanya itu Keraton Jogja, itu konser di tempat kami. Oke. Dan sangat megah, sangat indah gitu. Kalau konser musik kayak gitu pasti bagus sih kalau di auditorium kami, karena cukup representatif tadi. Udah proper banget untuk menggelar orkes bahkan ya. Ya, ada itunya juga videotronnya juga toh. Oh iya, jadi iya. bisa dipakai untuk gitu. Waduh, ini kayaknya PR kita banyak ya sebelum ke sana ya, Say. Kita harus mencatat poin-poin yang di-highlight, apa aja yang harus dikunjungi pas kita main ke Sanata Dharma Auditorium. Perpus sudah dapat 2 nih. Mana lagi tadi Bapak? Belum ya yang lain ya? Yang lain mungkin yang lebih yang lebih historik gitu ya, Mbak. Ada satu pohon yang ditanam oleh Presiden Soekarno. Kami punya masih hidup sampai sekarang. Masih hidup, kami konservasi. Memang itu kami namakan sebagai Beringin Soekarno. Oh, aku pikir gelombang cinta. Tapi banyak cinta di situ. Gelombang cinta, kamu minta bibitnya Bapak. Siapa tahu ntar kita beken lagi tuh ya, gelombang cinta. Nanti bisa dilihat di sana kalau Beringin Soekarno. Ya. Oke, udah jadi gede banget berarti. Ya cukup besar Mbak, untuk meneduhi kampus 2 lumayan lah, itu sekarang jadi public space di Sanata Dharma. Di tempat teman-teman pasca sarjana biasanya nongkrong di situ. Siap. Oke, dapat 3 nih, kita ke sana ya. Enggak begitu jauh kan jaraknya Bapak? Kalau itu semua di kampus 2 sih Mbak, lebih enak, jadi bisa dilihat. Besok kan kita mau ke kampus 2 tuh katanya jalan-jalan nanti. Siap. Kita jalan-jalan. Ya ngerti lah ya, badan saya yang seksi ini kalau jalan jauh tuh agak gimana ya Pak? Oke, nanti ada yang gendong. Atau saya nanti bisa naik skuter. Oh, ada segway-nya. Ya nggak sih Bapak? Betul. Masih punya segway nggak sih? Kami punya segway dan juga punya itu dari program studi teknologi rekayasa mekatronika. Kami bikin segway dan juga bikin kursi roda dengan perintah pikiran, mind wheels namanya. Jadi kayak Profesor X gitu. Profesor X ya, gitu. Kurang gundul aja kita. Itu untuk membantu teman-teman atau saudara-saudara yang punya menderita stroke seluruh tubuh lah, itu yang karya berfungsi. Mahasiswa juga ya? Iya betul, itu karya mahasiswa yang memenangkan kompetisi tahun lalu mungkin ya. Kursi roda dengan perintah pikiran atau disebut sebagai mind wheels. Jadi tinggal mau ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri gitu, tinggal dengan pikiran. Maju ya, Sanata Dharma ya. Aduh. Saya juga belum pernah coba sih Mbak. Belum pernah. Segway-nya juga belum pernah. Takut karena pikiran saya kemana-mana. Nah daripada bujunat ya Bapak. Oke, kita bakal ngobrolin fasilitas apa lagi sih yang ada di Sanata Dharma. Kayaknya nggak cuma 3 ini deh. Masih tadi ada kan, tiba-tiba aku keinget, ada segway, kemarin aku nemu videonya. Ada mahasiswa naik segway. Ini kita bisa pinjem nggak ya? Gitu sampai kepikiran gitu loh. Terus ada juga ternyata hasil karya mahasiswa yang lain yang lebih keren, lebih maju, lebih teknologi ya gitu kalau kata FYP ku sih. Kita nanti akan kulik lagi apa sih sebenarnya yang belum kita tahu tentang Universitas Sanata Dharma. Tapi kita break dulu guys. Welcome back di Solo Event dan masih ngobrolin salah satu kampus favorit yang ada di Yogyakarta, di kampus to kampus bersama Sanata Dharma. Ada Pak Anton. Terima kasih. Padahal bayanganku ngajakin siapa kayak teman-teman mahasiswa yang banyak gitu biar rame studio gini Bapak. Iya, ada satu sih di situ. Tapi malu-malu kucing ya? Iya. Tapi nggak apa-apa. Malu-malu meong. Kita tadi udah ngobrolin banyak banget dari sejarah, terus juga dari ternyata visi dan misinya tuh juga menilik dari sejarah yang mereka punya, fasilitas, sampai kita di titik ngobrolin teknologi ya, teknologi yang sudah dibikin sama teman-teman mahasiswa dari Universitas Sanata Dharma. Terus aku pengen dong, sebenarnya keunggulan akademik dari Universitas Sanata Dharma Bapak, baik dari akreditasi, kemudian daya saing, produk-produk, lulusan dari Universitas Sanata Dharma, seperti apa tuh? Iya. Sanata Dharma saat ini sudah secara institusi sudah mencapai akreditasi unggul ya, jadi sudah paling tinggi begitu. Mungkin di Jogja itu hanya ada 9 dari 130 perguruan tinggi yang berakreditasi unggul. Oh iya. Sanata Dharma salah satunya. Lalu itu secara institusi ya. Lalu di setiap program studi kami ini sudah lebih dari 50% sudah terakreditasi unggul.
program studinya. Lalu beberapa program studi juga sudah terakreditasi internasional. Jadi itu mungkin jawaban paling aman untuk menyatakan kami unggul lah, cukup unggul gitu ya dari sisi akademik gitu. Lalu dari sisi lulusan ya, dari sisi lulusan memang data terakhir kami ini 83% lulusan kami itu tidak nganggur gitu ya, atau bekerja sesuai dengan bidangnya. Baik. Jadi dan masa tunggu mereka ketika mendapatkan pekerjaan itu paling lama adalah 6 bulan. Oke. Jadi cukup 1 semester aja sudah mereka dapat. Ada beberapa bahkan yang sudah dilirik oleh perusahaan-perusahaan gitu ya, itu sebelum mereka selesai. Dipesan. Ya, terutama misalnya untuk mereka yang berkuliah di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, karena kami kan sejarahnya panjang tuh. Betul. Maka sudah mungkin word to mouth gitu ya, ketok tular gitu bahwa Sanata Dharma itu guru-gurunya bagus gitu, lulusan gurunya, maka beberapa sudah di inden gitu. Betul. Termasuk staf humas tuh beberapa gitu, Mbak. Oh ya? Jadi mereka itu sudah di inden ketemu dengan, karena kami ada pameran-pameran di sekolah ya. Itu sudah bagus sekali ya Sanata Dharma, kami butuh guru bahasa Inggris, sudah enggak usah kembali ke Jogja, di sini aja ikut. Oke. Nah, gitu. Itu banyak. Sering sekali saya kehilangan staf dibajak para guru-guru BK. Dikepot ya. Ya gitu. Ya karena mungkin itu ya, kualitasnya lebih bertumut karena sudah lama juga. Lalu beberapa alumni kami punya kualitas yang bagus ketika jadi guru. Tapi tidak hanya guru, sekarang karena Sanata Dharma juga unggul di beberapa program studi. Yang sangat favorit itu kan psikologi juga sekarang, psikologi ya. Oh iya. Yang lain bagus. Cuman yang banyak diminati. Banyak diminati mungkin juga karena tren ya saat ini kesehatan mental gitu ya. Ini dua ini tolong ya Bapak ya. Ya. Mental health ya. Mental health ini isu yang sangat seksi toh sekarang. Iya. Nah ini memang psikologi selama beberapa tahun terakhir ini banyak sekali yang peminatnya ya, ribuan gitu ya. Yang diterima paling hanya 200 tapi yang daftar kan ribuan gitu. Psikologi ini selain unggul dia juga sangat populer gitu. Selain itu farmasi kami dalam mungkin 10 tahun terakhir ya itu selalu diminati banyak calon mahasiswa juga karena jaringan perusahaan dunia industri dan usaha yang sangat kuat di farmasi kami. Jadi kami kan punya beberapa notable alumni ya, dari FKIP termasuk dari farmasi yang terbaru kemarin ada Gubernur NTT itu kan dari Sanata Dharma. Dari Sanata Dharma. Yang baru gubernur yang baru Pak Melki itu dari Sanata Dharma. Cukup banyak notable alumni yang kami punya begitu. Lalu ya kualitas itu mungkin sih ya yang dilirik sebagian orang bahwa kualitas akademik bagus, proses pengajaran yang lebih kura personalis kami sebutnya begitu. Kura personalis itu artinya personal care. Jadi di Sanata Dharma itu relasi dosen mahasiswa itu sangat hangat seperti teman begitu ya. Lalu tahu mahasiswanya setiap orang bagaimana perkembangannya. Setiap dosen pembimbing akademik itu tahu betul ya perkembangan mahasiswa dampingannya. Ya gitulah kira-kira, maka itu membuat suasana akademiknya lebih nyaman. Dan jaringan internasional yang kami punya. Jaringan tadi sekolah Jesuit, lalu juga jaringan dunia kerja, dunia industri yang cukup kuat gitu, maka alumni tersebar di berbagai wilayah dan mereka masih sering membantu para lulusan baru untuk bisa mendapatkan pekerjaan gitu ya. Misalnya gitu kira-kira. Jadi jaringan antar mahasiswa yang udah lulus sama yang masih belajar itu tidak lepas ya. Kayak dibantu ini yang butuh job siapa nih gitu ya. Bagaimanapun kan dunia perguruan tinggi ini kan tidak hanya sekedar mencari ilmu dan pengetahuan, tapi juga berjejaring ya Mbak ya. Betul. Ketika mereka lulus mereka jadi profesional sekian tahun, tentu mereka akan ingat pada alma maternya, lalu mencoba memberikan informasi, dukungan dan seterusnya. Itu yang kita butuhkan. Jadi berani ngeklaim gak sih kalau 80% lulusan Universitas Sanata Dharma itu nggak bakal nganggur? Iya, betul. Berani ngeklaim gitu? Iya. Wis. 83% Mbak. Loh malah 83 ya? Di 83% lulusan atau produk-produk dari Sanata Dharma tidak akan nganggur. Ya kalau kamu sergap loh ya. Sekali lagi, jangan-jangan kamu yang 17% ya, kamu jangan nyalahin Sanata Dharma ya kalau kamu yang 17%. Tapi dari 83 itu banyak yang jadi orang Pak. Ya, maksudnya ini
tokoh gitu. Ya tentu ada beberapa di Wikipedia itu banyak ya. Ya Allah, kita disuruh buka Wikipedia. Lulusannya Sanata Dharma gitu banyak menjadi tokoh. Tolong dong deh dibukain. Nah, tetapi memang lebih banyak karena kami dari keguruan ya, maka di dunia pendidikan banyak sekali ya teman-teman alumni dia tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Saya kalau keliling dia menjadi orang besar gitu ya. Menjadi, tapi di dunia pendidikan ya, tentu bukan dunia yang kita tahu artis atau apa gitu yang populer mungkin tidak, tapi di dunia pendidikan banyak sekali lulusan-lulusan Sanata Dharma. Nah, itu mungkin juga salah satu modal Universitas Sanata Dharma untuk menghimpun yuk teman-teman calon mahasiswa, kalau kamu pengen jadi manusia yang lebih berkualitas daripada sekarang, langsung aja menghubunginya ke nanti kita masih akan ngobrolin seputaran Sanata Dharma karena aku masih ada beberapa hal yang aku kepo banget, aku pengen tahu banget nih Pak Antoni. Program studi, kalau tadi udah ngobrolin program studi yang paling favorit adalah psikologi. Untuk saat ini. Untuk saat ini. Kalau untuk emang beda ya tiap tahunnya Bapak? Ya tentu ada tren ya Mbak ya. Ada tren terkait tadi. Misalnya gitu juga ya ternyata ya. Setelah pandemi itu kan memang sangat program studi kesehatan ya. Banyak orang ini ya. Termasuk kesehatan mental. Banyak orang burnout ya. Ya, kesehatan dan kesehatan mental itu kan jadi tren. Lalu program studi yang terkait dengan teknologi itu kan juga menjadi sangat cepat pertumbuhannya di tahun-tahun sekitar 2020-an gitu ya. Nah, ya kalau yang tadi mau ditanya apa sih yang favorit? Yang favorit psikologi kan untuk tahun ini? Ya, yang banyak digemari, populer gitu. Oke. Dan farmasi. Dan juga farmasi. Terus kalau untuk program studi yang lain nih, mungkin aja banyak teman-teman yang pengen tahu apa aja sih sebenarnya program studi yang ada di Sanata Dharma dan seperti apa minat-minatnya teman-teman ke arah situ. Iya. Kami punya cukup banyak program studi ya Mbak, karena kami ada 8 fakultas. Baik. Ada 40 program studi. Bapak, ada 4 program studi, termasuk yang S2 ya dan S3 gitu. Lalu kalau di fakultas yang mungkin yang saya sebut yang akrab dengan teman-teman sekarang gitu ya. Kalau yang tadi fakultas psikologi ya program studi psikologi ya. Lalu farmasi juga farmasi. Program studi yang cukup banyak itu ada di fakultas keguruan dan pendidikan. Ini salah satu fakultas yang paling lama, cikal bakalnya Sanata Dharma. Banyak juga mahasiswanya? Cukup banyak. Most of Sanata Dharma itu dari FKIP itu. Karena menilik sejarahnya yang awal tadi ya. Ya, betul. Lalu ada program studi sains, fakultas sains dan teknologi, ada teknik mesin, teknik elektro, lalu informatika yang cukup banyak mahasiswanya karena trennya kan sekarang informatika. Betul sekali. Dan matematika murni juga lagi ngetren karena sekarang Jerome. Mungkin karena Mas Jerome Pauline siapa tahu bisa ke Jepang ya gara-gara pintar matematika. Dan juga banyak juga peminatnya itu. Cukup banyak karena sekarang kan lagi banyak pengen yang jadi itu loh, apa namanya? Aktuaria. Bukan, aktuaria. Aktuaria itu apa? Aktuaria Maaf ya itu Bapak, saya ini orangnya kosong banget jadi. Saya juga sebenarnya sok tahu aja aktuaria itu apa. Tapi itu semacam orang yang akan menjadi data scientist gitu ya, untuk menganalisis data untuk kebutuhan-kebutuhan yang sangat saat ini misalnya dunia perbankan, dunia industri itu sangat membutuhkan itu untuk memutuskan kredit atau tidak gitu ya, misalnya itu dibuat itu kan sekarang pakai begitu. Aktuaria ada pendidikannya juga ya? Ya itu di program studi matematika kami punya. Itu yang lagi diminati. Yang lain juga kami punya fakultas vokasi ya. Vokasi ini tadi yang teknologi rekayasa mekatronika. Jadi itu mendukung industri otomasi, membuat robot-robot membantu industri katakanlah. Termasuk salah satunya tadi membuat tadi ya Segway, lalu membuat kursi roda yang pakai pikiran tadi. Ada juga teknologi elektromedis yang sekarang semua peralatan medis kan pakai robot. Pakai alat, pakai robot gitu ya. Nah, itu kami punya juga D3 ya yang itu. Itu cukup banyak peminatnya, Mbak. Karena sekali lagi tren teknologi dan juga kesehatan isunya sedang itu sekarang. Betul. Yang lain sastra kami cukup kuat. Jadi karena perpustakaan kami yang punya koleksi-koleksi spesial tadi ya Mbak ya, itu sastra kami cukup kuat, sastra Inggris. Berapa kali memang menjadi terbaik di Asia Tenggara gitu. Sastra Inggrisnya Sanata Dharma. Kalau orang-orang Jogja sih biasanya gitu, mau cari bahasa Inggris yang bagus di mana? Sanata Dharma. Entah pendidikan bahasa Inggris, entah sastra Inggris gitu. Tapi yang sastra yang lain juga cukup populer gitu. Sejarah itu cukup kuat di tempat kami. Satu-satunya perguruan tinggi swasta yang punya ilmu sejarah murni itu di kami. Yang lain tuh yang perguruan tinggi negeri tentunya. Nah, kami yang masih punya program studi sejarah gitu.
Yang belum saya sebutkan apa ya? Ekonomi. Fakultas ekonomi ini ada 3 program studi cukup banyak minatnya. Juga. Entah karena memang dari dulunya orang percaya bahwa kuliah di Fakultas Ekonomi itu bisa kerja apa langsung saja. Kerja apa aja gitu ya. Atau memang itu selalu menjadi aktual gitu ya. Saya juga belum tahu kenapa banyak mahasiswa pengen di akuntansi, di manajemen atau bahkan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu yang makro ya. Kayak studi pembangunan dan seterusnya itu. Itu cukup banyak. Yang belum saya sebutkan apa ya? Fakultas teologi mungkin ya secara khusus. Ya, filsafat keilahian karena kami dari Ordo Yesuit ya, dari gereja Katolik. Tadi ya. Itu kami ada fakultas teologi. Ya peminatnya sih tidak terlalu banyak, tetapi tidak pernah turun dan berkurang. Tidak pernah padam pokoknya. Tidak pernah padam. Pasti ada aja mahasiswanya. Pasti ada. Dan yang lain ya program pascasarjana ya. Program pascasarjana kami cukup banyak, cukup laku. Dan ada beberapa yang memang menyediakan beasiswa cukup banyak. Sampai S3 ya Mbak ya. S3 kajian budaya kami punya. Cukup banyak yang menjadi berkarya di bidang kesenian gitu ya dari program studi S3 ini. Bahkan kemarin kami menjadi partnernya Dian Sastro untuk riset soal gadis kretek tuh. Gadis kretek macam itu. Kretek. Iya. Iya, karena riset sejarahnya itu kan cukup banyak di tempat kami. Disimpan di arsip-arsipnya Sanata Dharma. Betul, gitu. Oke. Wah, ternyata nggak cuma sekadar kampus, guys. Di situ ada sejarahnya banyak ternyata yang bisa kamu kulik ya. Oke, Pak, aku sampai domblong loh dengerinnya. Dari tiba-tiba dari ngomongin prodi, tiba-tiba ngomongin Dian Sastro kan agak loh. Iya. Ternyata Dian Sastro Wardoyo, Dian Prodi Wardoyo. Dian Prodi. Kenapa sampai Prodi Wardoyo? Pernah dibuat lokasi syuting nggak sih Pak di situ loh? Syuting, kayaknya pernah deh. Yang beberapa tempat yang ikonik itu ya. Kami punya kapel yang agak tua gitu ya. Itu sering dipakai untuk DMS ya. Diari Misteri Sarah, bukan? Apa ya? Aku nggak tahu ya. Tapi sering karena cukup ikonik dan vintage gitu. Kampus kami itu vintage Mbak, karena tahun 55 ya. Besok aku pakai baju noni Belanda kali ya, bagus sekali ya. Jadi madam Lulu. Ya, sering dipakai syuting gitu. Rekaman juga beberapa karena akustiknya di gedung-gedung itu kan bagus. Gardika Gigih ya, yang pianis itu beberapa kali juga rekaman dia karena mungkin gedung tua ya, lebih enak gitu untuk rekaman udah jadi akustiknya gitu. Jadi pengen kesana Boleh. Besok-besok lah ya, tanggal 1 kita kesana guys. Terus seperti apa sih Pak Anto? Kalau aku pengen tahu nih karakteristiknya, demografisnya dari mahasiswa nih yang ada di Sadar nih kayak apa nih? Ya, kami ada 13.000 mahasiswa ya sekarang ya, 13 sampai 15.000. Dari kelima kampus itu? Ya, dari kelima kampus dari 40 program studi itu. Secara demografis sih memang yang paling banyak tentu Jogja Jateng ya, mungkin hampir 40% gitu di Jogja Jateng. Tapi setelah itu tentu ada Kalimantan Barat, NTT, hampir seluruh Indonesia sih. Mahasiswa kami itu dari 37 provinsi, dari 38 provinsi kuliah di Sanata Dharma. Belum termasuk mahasiswa dari luar negeri, dari 15 negara. Ya, ada yang pertukaran, ada yang memang sengaja kuliah di Sanata Dharma. Gitu, karena beberapa. Mereka dapat beritanya dari mana ya? Dari Instagram atau dari solo event. Dari live. Dari live Instagram. Jadi ada nih mahasiswa dari luar negeri pun. Ya, ada. Selain melalui skema pertukaran kerjasama antar kampus, U2U, University, ada juga lewat asosiasi perguruan tinggi. Yang lain juga melalui pemerintah kan ada itu program-program pertukaran pelajar ya. Atau yang memang datang ke Sanata Dharma dengan sendirinya karena tahu program studi yang istimewa menurut dia. Gitu misalnya kayak sejarah, sastra Indonesia yang sangat khas Indonesia itu kan biasanya dilihat tuh oleh orang luar negeri gitu. Jadi mereka datang ke Sanata Dharma karena alasan itu. Ternyata. Nah, untuk teman-teman dari Solo dan sekitarnya sebenarnya cukup banyak, Mbak. Jadi Jogja, Jateng itu 2 besar lah di Sanata Dharma, dan dari Jateng itu yang paling banyak emang Solo Raya ya, Mbak ya. Klaten, Solo, lalu mana lagi? Klaten dan Solo sih yang paling banyak, Mbak.
Ya, itu cukup banyak. Karena Klaten lebih dekat ke Jogja. Betul gitu sekali, ya. betul. Oke. Ternyata ya, luas banget ya. Nggak cuman di Jawa Tengah aja ataupun di Pulau Jawa lah khususnya. Tapi ternyata ya itu tadi merupakan satu-satunya kampus Jesuit University yang ada di Indonesia. Mungkin itu yang bikin poin plus-plusnya sampai orang-orang luar Jawa pun melirik gitu ya. Dan mungkin orang luar negeri ya. Nah, mereka melihat bahwa kualitas pendidikan Universitas Jesuit itu bagus. Nah, cuman ada satu di Indonesia yang mereka pengen tahu gitu. Nah, mungkin di Jogja Sisan ya. Jogja Sisan. Kota yang menurut orang-orang luar negeri itu luar biasa. Ya. Patut dikunjungi gitu nggak sih? Selain Solo toh, Solo kan juga keren. Jogja ya sedikit lebih lama kerennya daripada Solo. Barusan aja kerennya mungkin ya. Tapi ya sama kok, sekarang sama-sama keren gitu. Ini Jogja sensitif loh ini. Iya. Saya orang Solo jadi saya bisa ngomong begini. Bisa ngomong. Ini tidak berlihat comparing ya guys. Ini emang kenyataannya seperti itu gitu. Terus kegiatan mahasiswanya dong, Pak Anto, ada apa aja ya? Teman-teman lagi seperti apa gitu di Universitas Sanata Dharma? Mungkin Mbak Aura? Terus gitu mewakili mahasiswa ya kan? Ada apa aja? Ya, kegiatan mahasiswa. Jadi kami punya konsep pengembangan atau formasi mahasiswa yang kami sebutnya sebagai sebuah formasi mahasiswa itu mulai dari awal sebenarnya mereka masuk itu sampai mereka selesai lulus gitu. Ada berbagai kegiatan yang harus diikuti oleh mahasiswa, juga berbagai unit kegiatan UKM gitu yang harus diikuti. Kalau UKM-nya itu sendiri ada banyak sih, ada sekitar 21 UKM ya. Ya tiap fakultas ada pasti ya. Itu yang di tingkat universitas loh, Mbak. Belum yang di tingkat fakultas. Iya, ada sendiri. Jadi dari yang seni, olahraga, solidaritas gitu misalnya, pecinta alam, macam-macam deh, banyak sekali. Nanti bisa dilihat di Instagram. Oke. Itu yang kegiatan kemahasiswaan. Selain itu juga ada kegiatan komunitas. Jadi komunitas itu di luar unit kegiatan mahasiswa. Karena kami ini kan kayak Indonesia Mini toh Mbak, banyak banget mahasiswa di berbagai provinsi. Kami punya komunitas-komunitas berbasis kultur, budaya, jadi dari Kalimantan, dari Sumatera, dari NTT gitu ya. Itu punya komunitas-komunitas. Yang lain juga komunitas-komunitas berbasis agama. Jadi kami punya komunitas, meskipun ini komunitas Katolik, tapi ada komunitas mahasiswa, keluarga mahasiswa Budi Utama kalau saya nggak salah namanya ya, Bina Ukhuwah Islamiyah Sanata Dharma. Nah itu teman-teman komunitas Muslim yang jumlahnya cukup banyak. Mereka beraktivitas dan mereka difasilitasi oleh kampus. Ada komunitas Hindu Dharma, ada komunitas Buddha dan Konghucu, dan itu semua memang menjadi bagian dari Sanata Dharma. Kita fasilitasi, kita temani gitu ya perjalanan mereka yaitu dari dalam rangka sebenarnya membantu dirinya sebagai manusia yang utuh, yang penuh itu loh Mbak, tidak hanya kuliah tapi juga hidup bersosialisasi, berkomunitas, juga mengolah kerohanian mereka. Betul, lagi-lagi humanis itu tadi ya. Kembali ke situ ya. Harapannya begitu. Iya. Bener ya, kayak Indonesia Mini ya. Jadi semua aspek yang ada di Indonesia ini terangkum ada di Sanata Dharma. Seperti itu. Oke. Terus prestasi tadi udah. Ada nggak sih Pak yang lebih kompleks gitu, lebih membanggakan banget gitu universitasnya sendiri ataupun dari teman-teman mahasiswa prestasinya? Apa ya yang membanggakan ya? Yang banget gitu, yang aku mau bilang ngejual kok ya, agak kasar ya, yang sangat menjual gitu. Ya, untuk mahasiswa ya tentunya. Kalau di wilayah akademik memang banyak sekali sebenarnya Mbak ya prestasi untuk hal gini, misalnya kalau teman-teman di farmasi itu kan selalu langganan juara di kompetisi-kompetisi internasional untuk lomba-lomba kefarmasian ya terutama. Itu bertahun-tahun sih mereka selalu juara gitu. Ada konseling farmasi, ada macam-macam gitulah sampai tingkat Asia Tenggara, sampai tingkat nasional. Juga beberapa teman di prodi-prodi yang lain gitu, mereka punya prestasi masing-masing di bidang akademik gitu. Lalu untuk yang kegiatan non akademik ya ini lebih banyak lagi. Paduan suara kami PSM Cantus Firmus itu langganan sih juara di Bali International Choir misalnya. Lalu mereka beberapa kali juga mewakili Indonesia ke luar negeri gitu ya untuk kompetisi paduan suara. Itu sih kira-kira yang agak internasional ya. Ya, internasional ya. Kalau yang nasional sih mungkin banyak, saya agak lupa daftarnya. Gitu. Saking banyaknya sampai menyebutkan aja lupa. Ya tari misalnya, ya. Tari dan seterusnya itu
beberapa kompetisi nasional tentu akan kita terlibat dan kita menjadi pemenang gitu di situ. Oke, gue selama ini kemana aja ya? Gue melihat teman-teman dari Sanata Dharma ini berprestasi semua. Gue selama ini ngapain aja gitu ya? Drama Korea terus. Kami banyak mahasiswa dari Korea, Mbak. Jadi opa-opanya banyak. Besok tanggal 1 ada nggak? Saya hubungi ya, coba menggatal ya. Menggatal terus. Canda Pak, jangan Pak. Ih, malu ih. Oh iya, terus gitu diurus ya. Oke, terus kita ke PMB dikit nih. Ini kan bentar lagi kita mau memasuki pendidikan baru, tahun pendidikan baru. Gimana sih caranya biar bisa gabung menjadi salah satu mahasiswa dari Universitas Sanata Dharma? Caranya gampang, daftar aja. Kamu perlu gini, kamu harus pinter, kamu harus ini. Gitu nggak sih, Kak? Enggak. Jadi yang biasa-biasa aja kayak temanku dua ini bisa ya? Oke. Enggak yang harus kamu SMA-nya tracknya dari kelas 1 sampai kelas 3 nilainya harus naik terus gitu nggak sih? Enggak ya. Ada persyaratan seperti itu? Tentu. Kami ada 3 jalur penerimaan ya, Mbak ya. Jalur yang pertama itu jalur rapor tentu, jadi pakai nilai SMA. Tapi yang kami lihat sebenarnya lebih kepada rapor kelas 2 ya. Oh malah? Kelas berapa? 2 itu kelas 11 ya? Kelas 11 ya. Itu kami akan lihat. Karena biasanya kelas 11 itu aslinya anak SMA tuh. Iya sih. Benar nggak sih? Iya sih, karena tahun pertama kita masih junior nih, tahun kedua udah ala-ala senior, udah makin angel diatur gitu kan. Tahun ketiga agak serius ya, karena mau ujian. Nah itu, yang tahun kedua itu kita lihat biasanya kita akan pakai itu tahun kedua sebagai seleksi, bahan seleksi jalur masuk di jalur raport ya. Lalu ada jalur prestasi juga, prestasi akademik maupun seni olahraga. Akademik itu bukan rapor ya, akademik itu misalnya menang di lomba olimpiade sains, matematika, bahasa Indonesia ya gitu, itu bisa dapat beasiswa pemotongan DPP dan pendidikan. Atau seni dan olahraga. Itu misalnya lomba lari dari masalah, lomba lari dari kenyataan, lomba atletik apalah semua cabang olahraga di tingkat provinsi akan bisa ikut seleksi di situ. Nanti akan dapat benefit pengurangan 50% biaya DPP, dana penyelenggaraan pendidikan. Itu jalur rapor dan prestasi. Lalu yang ada jalur itu ada 2 jalur ya, rapor sendiri, dan prestasi sendiri. Kemudian yang terakhir yang ketiga jalur tes. Tes potensi akademik. Kami akan melakukan tes, bisa online, tesnya dari rumah masing-masing bisa. Kami ada satu fasilitas gitu untuk bisa melakukan tes secara online atau tes di kampus bisa. Yang diteskan ada 5 subjek ya, TPA itu logika, verbal, spasial, satunya lagi apa sih? Numerik ya Mbak ya, plus bahasa Inggris. Ya, nanti ada skor tertentu yang memang memenuhi standar kami nanti bisa masuk. Nah, 3 jalur ini yang kita pakai di dalam penerimaan mahasiswa baru. Apakah harus pinter ya? Tentu punya kemampuan akademik yang masuk kualifikasi di kami gitu ya. Ya, karena ada seleksi memang gitu. Tetapi Sanata Dharma sebenarnya sebagai Universitas Yesuit memberikan kesempatan bagi siapapun sih untuk bisa mencoba bergabung di tempat kami. Masuk dengan potensi-potensi Anda, nanti keluar dengan potensi yang lebih. Potensi Anda yang kamu sendiri bahkan nggak tahu. Ya, bisa jadi gitu ya. Kita dampingi dengan seluruh proses pendidikan yang sangat khas Universitas Yesuit. Kita kembangkan seluruh potensi-potensi teman-teman calon mahasiswa. Nah, jangan berkecil hati guys. Kalau misalkan kamu sekolah, aduh kayaknya kurang pinteri, tapi maksud aku pengen masuk ke Sanata Dharma, tidak masalah. Kalau selama kamu mengikuti 3 jalur itu kamu lulus semua, ya alhamdulillah ya, puji syukur ya. Tapi setelah itu kamu jangan keset terusan. Ada nggak sih kayak sejarahnya mahasiswa di Sanata Dharma tuh yang sampai menjadi mahasiswa abadi, sampai bersemester-semester nggak lulus-lulus gitu? Ya tentu di semua kampus ada ya Mbak ya. Yang 17% itu tadi nggak sih Pak? Ada tadi tingkat DO kami itu kan tidak banyak tapi ada kurang dari 10% tentunya ya. Iya, tingkat DO-nya karena kuncinya sih sebenarnya ada di dalam pendampingan akademik mahasiswa. Jadi kami melakukan pendampingan akademik itu betul-betul tadi kami sebut sebagai kura personalis. Setiap dosen pembimbing akademik tahu perkembangannya. Pendekatan ke mahasiswanya, nggak yang ada gap gitu ya Pak betul. Setiap dosen pembimbing akademik itu tidak hanya tahu situasi akademiknya mahasiswa.
kadang situasi akademik itu hanya simptom dari situasi atau permasalahan lain di luar itu. Nah, beberapa dosen akademik itu kita bekali juga, Mbak. Ada satu proses untuk mentraining mereka bahwa mereka juga harus jadi pamong gitu ya bagi mahasiswa-mahasiswanya. Maka proses itu yang mungkin menjadikan kami drop out rate-nya itu rendah, Mbak. Bahkan di bawah 10% ya? Di bawah 10%. Dari 13.000 mahasiswa. Mahasiswa. Iya. Wow. Oke, beasiswa dong. Kenapa? Ada nggak sih beasiswa? Oh, ada dong. Untuk yang berprestasi. Ya, kalau tadi beasiswa yang untuk mahasiswa baru, mahasiswa mau masuk gitu ya, daftar gitu ya. Oh, ada. Ya itu tadi ada beasiswa jalur prestasi, potongan. Oh, yang tadi ya. 5%. Lalu kami ada beasiswa yang namanya beasiswa cerdas dan humanis. Itu full biaya pendidikan 4 tahun. Di cover sama kampus. Di cover sama kampus gitu. Itu untuk mahasiswa yang mahasiswa baru yang mau masuk. Nanti seleksinya lewat jalur tes. Ada seleksinya lagi. Ada dong. Oke, aku pikir semuanya, Pak. Enggak dong. Diseleksi tetap. Hati, kan, ya? Tetap diseleksi untuk program studi tertentu tidak. Biasanya terpilih berapa orang itu? Setiap tahun naik ya, Mbak. Tahun ini kayaknya sekitar, kalau saya tidak salah update itu sekitar 145 sekian gitu ya yang dapat beasiswa. Oke. Cukup banyak sih, cukup banyak. Iya. Lalu yang selain beasiswa cerdas humanis itu 4 tahun ya, full ya, Mbak, di cover semua. Bayar 35.000 per semester. Oke. Bayar 35.000 doang per semester. Itu untuk uang sosial, artinya itu dikumpulkan lalu disalurkan kepada mereka yang sama-sama membutuhkan mungkin dana-dana sosial. Lalu yang lain beasiswa KIP tentu dari pemerintah ya, Mbak. Itu ada, kami juga membuka beasiswa KIP. Jadi itu yang mahasiswa baru tuh yang mau masuk. Yang mahasiswa ongoing masih jalan itu juga dibuka beasiswa. Jadi setiap semester mereka bisa apply beasiswa. Jika nilainya masuk bagus, lalu punya keterlibatan sosial di kampus bagus, mereka akan dapat beasiswa ongoing. Ada banyak, ada sekitar 28 skema beasiswa dari berbagai macam lembaga donor yang dikelola oleh Sanata Dharma. Oke, luar biasa. Jadi kamu jangan khawatir ya. Kalau kamu udah pinter, gas langsung aja daftar. Karena ada beasiswa yang dari kampus sendiri ada, yang dari mungkin tadi yang disebut stakeholder juga dikumpulkan, dikelola oleh lembaga kesejahteraan mahasiswa. Nah, itu dia. Terus nih, detik-detik terakhir, apa sih tips sukses calon mahasiswa agar diterima, Mbak Aura? Sebagai mahasiswa yang cum laude, ya kan? Sanata Dharma cum laude yang tadi mengakunya aku juga tidak begitu pintar, tapi bisa cum laude. Berarti Anda rajin dong? Enggak juga. Biasanya kan gitu, kalau orang Jawa bilang ora pintar ora popos yang penting sregep kan gitu toh. Anda termasuk yang mana? Yang tengah-tengah. Tipsnya dong, Kak Aura. Sebagai mahasiswa nih yang udah lulus, udah cum laude, biar menjadi mahasiswa yang calon mahasiswa yang bisa diterima di Universitas Sanata Dharma. Rajin aja nih. Iya. Rajin aja. Iya sih, nggak ada tips lain ya selain itu ya. Bener. Kamu kalau nggak sregep juga ya gimana gitu. Yang rajin guys ya, rajin ya apapun lah, rajin sembahyang, berdoa, belajar. Yang penting rajin gitu. Itu aja sih. Kalau Pak Anto ada mau nambahin tips sukses calon mahasiswa biar diterima di Sanata Dharma. Ya, Sanata Dharma kan tidak hanya soal akademik ya, Mbak ya. Tadi ada beberapa jalur yang bisa dipakai untuk masuk. Jadi menurut saya ya, jadi sekarang versi dirinya yang terbaik apa, itu coba aja diadu peruntungannya di Sanata Dharma. Tunjukkanlah gitu versi terbaikmu ya. Ya, kalau memang kuat di akademik ya ikutlah jalur prestasi akademik. Kalau kamu merasa itu tidak bagus tapi kamu mau mencoba di jalur tes, bisa, silakan di jalur tes. Nanti akan dilihat yang cocok yang mana begitu ya. Saya rasa setiap orang bisa masuk di Sanata Dharma kok, asal mau mengusahakan diri gitu ya, untuk ikut beberapa jalur yang sesuai nanti dengan apa yang ada di dirinya begitu ya. Saya rasa begitu sih, nggak ada tipsnya yang sangat spesial. Nah, kalau sudah di Sanata Dharma itu ada tipsnya, justru ketika sudah jadi mahasiswa. Kalau udah diterima nih, udah jalan nih, apa tuh tipsnya? Tipsnya harus mau aktif aja, Mbak. Iya. Karena dunia mahasiswa secara umum kan beda dengan anak sekolah ya. Betul. Yang harus mandiri, belajar ya dan seterusnya. Lalu aktif mencari informasi, aktif mengembangkan diri dalam berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik. Saya rasa itu tips yang umum juga sih. Lalu apalagi karena Sanata Dharma punya banyak relasi sampai internasional, maka berani membuka diri, mencoba kesempatan-kesempatan baru sih untuk ikut student exchange, untuk ikut kegiatan-kegiatan penelitian dengan dosen dan seterusnya. Saya rasa
itu yang dibutuhkan kalau mau sukses gitu ya, atau mau bisa penuh gitu ya sebagai mahasiswa itu punya kepenuhan diri, itu kayaknya begitu. Iya, jadi nggak cuma masuk kampus terus balik, masuk kampus balik, nggak cuma gitu ya. Tips dari Pak Anto dan juga Mbak Ura nih kayaknya bisa kamu terapkan loh guys. Kalau misalkan kamu nonton tapi kamu juga mahasiswa gitu ya, mahasiswa dimanapun gitu. Siapa tahu kan mau pindah ke Sanata Dharma lo terusan. Terus pertanyaan terakhir, Iya. untuk PMB ini sampai kapan? Kami masih buka sampai nanti Juli ya Mbak, akhir Juli kami masih buka. Oh, masih nanti sampai bisa dicek di website kami pmb.usd.ac.id. Bisa langsung daftar juga lewat Bisa langsung daftar. websitenya ya? Betul, pendaftaran semuanya online, jadi tidak perlu ke kampus. Tapi kalau mau jalan-jalan sambil ngelihatin Boleh. itu boleh sekali. Oke. Gitu. Lalu juga bisa lihat di Instagram kami @usd_official, beberapa informasi kita update lewat situ. Oke. Nah itu dia, kamu bisa pantauin terus aja, mungkin Instagram, atau kalau misalkan udah kepikiran aku daftar aja deh sekarang ke Sadar gitu kan, bisa langsung ke websitenya. Untuk DM dibalesin gak sih Pak? Oh iya dong. Penting banget kan, kadang kita tuh kan ya orang awam ya, remeh-temeh gitu, ditanyain di DM gitu, dibalesin gak sih? Dibalas dong. Coba Dibalas. aja nanti DM gitu ya. Oke. Kadang cuman hai Kak gitu kan. Nanti dibahasnya but lagi. Silakan tinggalkan pesan setelah jam sekian, itu enggak ya? Oke, menyenangkan sekali ngobrol dengan Pak Anto, Kepala Biro Humas dari Universitas Sanata Dharma, dan juga ada Kak Aura juga, salah satu perwakilan mahasiswa dari Sanata Dharma yang tidak mau in frame. Kayaknya harus full endorse dulu baru mau. Oke, terima kasih banget sudah mampir ke Solo. Terima kasih, Kak Mbak Anto, Lulu. Kak Aura. Teman-teman. Salam buat teman-teman yang ada di Sanata Dharma. Besok guys, kita akan main-main ke Sanata Dharma, kita akan kulik, kita akan telusuri apa aja yang ada di sana. So, ini berakhir ya per jam ini aja, tapi next episode kita akan kulik seperti apa sih kampus Sanata Dharma yang ada di Yogyakarta. Thank you dan bye-bye.